Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di atas sektor puncak miring, bebatuan raksasa terbang beberapa kali lebih cepat dari cahaya dan tiga makhluk berkumpul, semuanya bersinar. Imperial tidak meninggalkan pesan apapun ketika dia meninggal. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bahaya apa yang dia hadapi, kata makhluk agung dari klan mata surgawi. Ya, memang benar sangat berbahaya. Kami harus mengikuti perintah dari master sejati pertama. Dan setelah kami menemukan tempat yang berbahaya itu, kami akan segera melaporkannya. Aku hanya takut bahwa upaya kami akan sia-sia. Kemungkinan Imperial bahkan tidak mati di area yang ditentukan. Itu benar. Itu area beberapa hari sebelum Imperial meninggal. Dia mungkin saja mati di sekitar area itu. Dan kemungkinan besar dia mati di area dalam, kata yang lain. Itu tidak masalah, ikuti saja perintahnya. Aku akan bertanggung jawab atas area ini. Kalian berdua, yang itu dan yang sana. Oke, mereka segera bubar. Area itu terlalu luas dan ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya seperti roh aliran air. Tidak ada pihak yang berani mengklaim bahwa mereka telah memeriksa seluruh wilayah perairan, dan wilayah perairan akan berubah seiring berjalannya waktu. Setelah 6 hari, aku sudah selesai. Aku juga. Tapi tidak ada apa-apa. Tiga master alam semesta bertemu. Mereka saling memandang, tetapi tidak ada yang menemukan apapun. Satu area referensi terlalu besar. Kami menggunakan harta sejati tipe domain untuk infeksi, dan setiap kali kami dapat memeriksa seluas beberapa tahun cahaya. Meskipun itu cepat, kami tidak dapat memeriksa secara detail untuk tempat barang-barang berharga, kata Master Anyong. Tentu saja kita tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah harus masuk ke sana satu persatu? Mau berapa lama waktu yang kita butuhkan? Kita tidak bisa melakukan pemeriksaan detail. Kita hanya bisa melakukannya secara singkat. Mari kita laporkan kembali. Oke. Setelah mereka melapor, mereka masih disuruh terus mencari di area referensi. Mereka tidak akan melawan perintah. Bahkan untuk pemeriksaan singkat, butuh beberapa tahun lagi bagi mereka untuk memeriksa 100 area terdekat. Mereka memperoleh senjata harta karun sejati senior karena keberuntungan dan menemukan 2 tempat aneh. Namun ketika master sejati ke-6 tiba, dia tidak menemukan apapun. Buang-buang waktu. Siapa yang tahu di mana Imperial meninggal? Mungkin di bagian dalam. Itu masih sia-sia. Klan Mata Surgawi juga melakukan penelitian menyeluruh. Mereka pertama-tama memeriksa wilayah perairan, kemudian meneliti apakah harta karun sejati milik Master Imperial telah muncul di tangan makhluk agung dari ras lain. Master sejati ke-6 pergi ke sana secara langsung, namun mereka hanya bisa mengakui kegagalan. Mereka tidak mendapatkan apapun. Biasanya ras mata surgawi tidak akan menyerah begitu saja jika makhluk agungnya terbunuh. Namun mereka tidak dapat menemukan apapun kali ini, jadi mereka hanya bisa menyerah. Master Anyong, Master Pembuang Waktu, dan Master Pengisian kembali terpisah satu sama lain. Master Pembuang Waktu dan Master Pengisian pergi, sementara Master Anyong terus masuk lebih dalam di area perairan. Saya bertemu Imperial sebelum dia meninggal, dan dia sepertinya mendapatkan sesuatu di wilayah perairan. Kemungkinan dia meninggal di wilayah perairan. Saya akan terus memeriksa dalam sistem referensi, kata Master Anyong. 12 tahun telah berlalu sejak Master Imperial meninggal. Luofeng terbang ke angkasa dan dia melihat air terjun di sektor puncak miring yang menjulang tinggi.
Sektor puncak miring dikatakan sebagai salah satu dari 3 negeri ekstrim. Sudah 30 tahun sejak saya datang ke sini, dan saya tidak mengalami bahaya apapun, gumam Luo Feng. Aku akan pergi ke gunung utama di sektor puncak miring. Aku akan tetap di atas. Aku akan pergi ke gunung utama di sektor puncak miring. Aku akan tetap di atas. Tidak akan berbahaya jika aku tidak masuk. Luo Feng terus berteleportasi. Dia terus mendekati gunung itu, dan itu adalah pertama kalinya dia tiba di bagian utama sektor puncak miring. Setelah 30 kali teleportasi, Luo Feng cukup dekat dengan gunung utama. Luo Feng berhenti di langit. Di depannya adalah gunung utama sektor puncak miring. Namun, Luo Feng mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Ada apa dengan sayap si Wuku? Gumam Luo Feng. Dia kembali menatap sayap si Wunya yang sebentar-sebentar gemetar. Itu seperti magnet yang menarik satu sama lain. Sayap si Wunya sepertinya tertarik pada sesuatu. Ini panggilan yang lemah ke arah wilayah perairan. Luo Feng menunduk dan mengerutkan kening. Apakah sayap ketiga di bawah sana? Luo Feng bertanya-tanya. Aku akan memeriksanya. Siu, Luo Feng berteleportasi 10 tahun cahaya. Sekarang jauh lebih kuat. Mata Luo Feng bersinar dan sayap siwunya mulai bergetar hebat. Rupanya panggilan itu semakin kuat. Turun. Luo Feng berteleportasi lagi. Dia memasuki air dangkal. Sayap siwunya mulai bergetar hebat. Panggilannya semakin begitu kuat. Luo Feng sangat gembira. Dia menampilkan negara emas. Cahaya redup meresap dan membentuk area cahaya kemasan kabur dengan diameter 10 tahun cahaya. Luo Feng bergerak 3 tahun cahaya ke depan dan memasuki zona bahaya. Dia hanya bisa berteleportasi sedikit lebih jauh di zona perairan dalam. Itu harus menjadi bagian dari sayap siwu. Hahaha, aku tahu itu. Aku tahu ada komponen lain. Aku tidak menyangka menemukannya di area luar sektor puncak miring, kata Luo Feng. Luo Feng sangat gembira. Aku tidak percaya aku merasakannya dengan mudah. Apakah itu pada makhluk agung atau hanya beristirahat di suatu tempat? Pikir Luo Feng. Luo Feng terbang dengan cepat dan dia mendarat di depan sebuah gua. Ada di dalam gua. Itu datang dari dalam. Luo Feng melihat ke gua dan mulai bergerak ke dalam dengan hati-hati. Gua itu sangat besar. Sayap siwu bergetar hebat dan Luo Feng bahkan perlu menekannya dengan kekuatan dewanya. Kekuatan panggilan terlalu kuat, jauh lebih kuat dari yang terakhir kali. Apakah karena sayap siwuku sudah lengkap? Bisik Luo Feng. Dia juga merasa bingung. Setelah lebih dari 3 jam, Luo Feng melihat layar cahaya di kejauhan. Ada layar cahaya. Luo Feng mendekat dengan hati-hati dan melihat layar cahaya di kejauhan. Meskipun sayap siwu di punggungnya mencoba terbang darinya, Luo Feng masih tenang dan berhati-hati. Ada yang salah. Luo Feng mengerutkan kening. Jika sayap siwu memiliki komponen lain dan komponen itu tidak memiliki pemilik, ia harus terbang ke arahku. Di sisi lain, jika komponen tersebut memiliki pemilik, ia juga harusnya dapat merasakan daya tariknya. Bukankah dia seharusnya penasaran? Luo Feng melihat ke layar cahaya. Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang sektor puncak miring, hanya barang berharga khusus yang akan mengarah ke layar cahaya seperti ini. Sedangkan untuk harta karun sejati tingkat atas, barang itu akan ditempatkan secara acak. Pikir Luo Feng. Meskipun Luo Feng sangat ingin mendapatkan komponen ini, dia tidak berani melangkah maju. Dia tahu betapa berbahayanya sektor puncak miring. Ini sangat aneh. Aku akan membiarkan tubuh mosaku masuk lebih dulu. Luo Feng memutuskan dengan cepat. Ciu, tubuh mosa muncul dan terbang ke depan. Dia menyentuh layar cahaya dan masuk. Tubuh Dewa Mosa kecil, kemurnian kekuatan dewanya rendah dan tidak memiliki harta sejati. Bahkan jika tubuh Mosa telah dikorbankan, tubuh Dewa Binatang bertanu kemas dan tubuh bumi dapat dengan mudah memulihkan kehilangan yang sangat kecil ini. Menembus layar terang. Tubuh Mosa melihat ke depan, merasa bingung.
itu masih terowongan di depannya dan ada layar terang baru. 2 lapisan layar terang. 3 daratan paling berbahaya adalah tempat paling menakutkan di samudera semesta. Situasi unik hanya akan muncul di bawah wilayah tertentu yang sangat unik. Tubuh Mosa bingung. Sekarang ada 2 layar terang berturut-turut. Apa yang mungkin ada di sana? Siu bergerak maju dengan gesit. Dia dengan mudah melewati layar terang itu. Ya Tuhan, ini lapisan ketiga dari layar terang. Dia terus menerobos lapisan keempat, lapisan kelima, lapisan keenam. Tubuh Mosa benar-benar shock saat itu. Lapisan ketujuh, lapisan kedelapan. Sebenarnya ada lapisan kesembilan. Harta karun yang sangat besar. Ini jelas merupakan harta terpendam yang sangat besar. Jika makhluk agung mengatakan kepadaku bahwa ada harta karun sejati tertinggi di dalamnya, saya akan percaya tanpa keraguan. Tubuh Mosa terangkat saat dia melihat lapisan ke-9 dari layar cerah di depannya. Menilai dari cara Sayap Siwu yang berjuang gila dalam upaya untuk terbang ke gua ini, mungkin saja ada komponen lain dari Sayap Siwu di dalam. Bahkan jika itu adalah komponen dari harta karun sejati tertinggi, tidak mungkin begitu kuat. Ia tidak akan mampu menggunakan 9 lapisan layar terang. Tubuh Mosa tidak tahu harus memahami situasi apa. Mungkinkah di dalamnya tidak hanya ada komponen Sayap Siwu, tapi juga harta karun sejati lainnya, misalnya harta karun sejati tertinggi. Tubuh Mosa berusaha menekan banyak pikiran yang mengalir di benaknya. Terserah, aku akan mencari tahu sendiri. Dia menerobos melewati lapisan ke-9 dari layar terang dengan mudah. Ini apa? Saat tubuh Mosa melewati layar terang ke-9, dia menyadari bahwa sekitarnya telah menjadi ruang menyilaukan yang tak tertandingi. Tubuh Mosa masih memiliki waktu sekejap untuk melakukan pengamatan yang cepat dan cermat sebelum banyak sinar menyilaukan raksasa menyapunya seperti pedang. Kemudian dia merasakan sakit yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Pang! Tubuh Mosa musnah dalam sekejap. Di sisi lain, Luo Feng yang berada di dalam gua di luar layar terang pertama. Apa-apaan ini? Luo Feng mengedipkan matanya karena tidak percaya, benar-benar terkejut. Ini tubuh Mosaku paling tidak seorang kesatria alam semesta. Namun ini cukup untuk memusnahkan seorang kesatria alam semesta dalam sekejap. Dia tidak diizinkan untuk berpikir sama sekali. Sungguh serangan yang sangat menakutkan. Itu sebanding dengan serangan master alam semesta. Luo Feng merenung sedikit. Saya akan mencoba lagi. Saat berikutnya, tubuh Mosa lain muncul di sampingnya, seperti kilatan cahaya. Sekali lagi, ia melewati layar terang di depan mereka. Di depan layar cerah ke-9, tubuh Mosa menggertakkan gigi. Saat saya masuk, saya akan mengeksekusi domain teknik bakatku. Itu akan dapat membuatku tetap hidup untuk waktu yang singkat. Saya akan melihat harta apa yang ada di tanah harta karun tersembunyi ini untuk dapat menyelimuti sekeliling dengan kekuatan yang menakutkan. Dalam sepersekian detik, dia telah menerobos melewati layar cerah ke-9. Dan saat dia masuk, dia mengeksekusi domain teknik bakatnya. Di dalam ruang yang sangat luas itu, tubuh Mosa telah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan area seluas 10.000 km. Sinar kuat yang tak terhitung jumlahnya menyapu segala sesuatu seperti pedang tajam. Di ruang yang sangat luas ini, ruang semesta sendiri telah menjadi aliran partikel yang tak berujung. Tidak lama setelah tubuh Mosa berubah menjadi domain, dia merasakan dampak dari kekuatan penghancur bumi yang menyerangnya, memusnahkannya dalam sekejap. Di luar layar pertama, Luo Feng berdiri membeku. Dia terlalu tertegun untuk reaksi apapun. Detik berikutnya, matanya berbinar. Menghancurkan surga dan menghancurkan bumi. Ini menghancurkan segalanya di dalam ruang alam semesta. Ruang dan waktu membentuk semesta. Tubuh Mosaku mengeksekusi teknik bakatnya, domain, tetapi masih tidak dapat bertahan. Ini benar-benar luar biasa. Luo Feng sangat takut saat kesadarannya menyadari, tetapi pada saat yang sama, jauh di dalam hatinya, dia merasakan gelombang ekstasi yang tak terukur.
Harta karun tersembunyi benar-benar harta terpendam yang paling tinggi, terhebat, dan paling atas, dan sangat mungkin harta sejati tertinggi yang tersembunyi di dalamnya. Tanah misterius di balik layar terang ke-9 sudah begitu kuat sehingga bisa menghancurkan ruang dan waktu. Metode pemecahan kekuatan, kurasa itu akan menjadi sesuatu yang setingkat dengan master tertinggi alam semesta dan harta sejati tertinggi. Luo Feng mengungkapkan sedikit kegembiraan. Tidak ada sedikit pun rasa takut, hanya kegembiraan dan kebahagiaan. Semakin kuat, semakin baik. Aku membawa istana awan darah dan menara bintang, kata Luo Feng. Istana awan darah adalah harta sejati tipe istana terbang. Itu sangat kuat dan paling baik dalam pertahanan melawan serangan material. Bahkan jika makhluk tertinggi alam semesta memberikan pukulan penuh dengan sekuat tenaga, mereka tidak akan bisa menghancurkan istana awan darah. Istana awan darah dan menara bintang, terutama menara bintang, adalah harta karun sejati tertinggi, kata Luo Feng. Berdasarkan apa yang guru katakan, tidak ada tempat di 3 negeri paling berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan pada harta karun sejatiku. Tetapi sebelum saya masuk, selalu lebih baik untuk lebih dahulu memahami situasi di dalam dengan baik. Aku tidak percaya bahwa sinar pedang yang merobek tubuh Mosaku bisa menjadi kehadiran yang begitu luas, pikir Luo Feng. Sebelumnya tubuh Mosa telah dimusnahkan 2 kali tanpa melihat situasi sebenarnya. Dia hanya tahu bahwa sinar pedang yang menyilaukan mengirimnya ke ajalnya. Shu, tubuh Mosa masuk sekali lagi. Seperti yang diharapkan, itu bertemu dengan sapuan dari pedang yang dahsyat. Sinar tak berujung menyilaukan memusnahkan tubuh Mosa dalam sekejap. Ketiga kalinya diikuti oleh keempat, lalu kelima. Saya akan mencoba 100 kali jika itu diperlukan. Saya tidak percaya bahwa saya akan dimusnahkan setiap saat. Shu, shu. Itu dimusnahkan dengan gila-gilaan dan berulang kali. Setiap saat dia akan berhadapan dengan badai sinar pedang frekuensi tinggi, kuat, dan tak berujung, dan dimusnahkan dalam sekejap. Kali ke-39, tubuh Mosa diobrak-abrik lagi. Tubuh Mosa sangat gembira melihat sinar pedang yang sangat besar dan tanpa henti menyilaukan menjadi badai. Badai tak terbatas ini mengelilinginya, tetapi tidak menyentuhnya sama sekali, meskipun hanya sesaat. Tubuh Mosa segera memindai sekelilingnya, dengan cepat mengamati semua yang ada di dalam. Ini adalah ruang yang sangat luas. Di tengah-tengah ruang gelap gulita, ada aliran kacau dari partikel bergulir yang tak terhitung jumlahnya, dan badai pedang yang menyilaukan tanpa henti menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Area itu begitu luas, sehingga satu pandangan ke sekeliling akan diukur dalam tahun jaya. Di dalam ruang yang luas ini, pemandangan yang paling mempesona adalah sesuatu yang ada di kejauhan. Itu sangat besar. Itu membuat Luo Feng benar-benar kehilangan kata-kata. Itu adalah sayap, tinggi tak berujung, dan triliunan kali lebih mempesona dari matahari. Kedua sayap yang terhampar itu sangat besar. Sinar menyilaukan dari sayap putih itu memberikan kekuatan yang begitu kuat, bahkan dari atas. Luo Feng bisa merasakan kekuatan mengerikan yang membuat kesadarannya terhenti dalam hitungan detik. Tak lama setelah itu, tubuh Mosa tersapu dan mati tercekik oleh badai pedang. Jauh di dalam gua yang gelap dan berliku, di luar lapisan pertama layar terang, Luo Feng berdiri terpaku di tempat yang sama. Pikirannya dipenuhi dengan pemandangan yang menggetarkan jiwa. Itu adalah sepasang sayap yang tak berujung, triliunan kali lebih menyilaukan dari matahari. Dia merasa itu adalah sepasang sayap cahaya yang sangat besar. Rasa superioritas yang mereka pancarkan memberi Luo Feng perasaan ditundukkan. Sayap, sepasang sayap. Negeri misterius ini sebenarnya adalah sepasang sayap. Luo Feng tercengang. Mungkinkah sepasang sayap yang menakutkan ini merupakan bagian dari sayap si Wuku? Apakah itu mungkin? Apakah ini mungkin? Anda pasti bercanda denganku. Sayap cahaya besar yang mempesona itu pasti merupakan harta karun sejati tertinggi. Pasti dengan kekuatan yang begitu kuat. Jika itu bukan harta karun sejati tertinggi, maka pasti ada yang salah. Dan menilai dari badai pedang yang sangat gila itu, ini pasti milik harta karun sejati tertinggi tipe serangan.
Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Tak lama kemudian, pikiran bingung yang tak berujung mulai melonjak ke dalam pikiran Luo Feng. Dia tidak bisa menahan cemberut. Sangat aneh, melalui badai yang tak berujung, dia samar-samar telah melihat atau bahkan menyimpulkan bahwa sayap tersebut kemungkinan besar tidak memiliki seorang tuan, namun mereka tidak terbang ke arahnya atas kemauan mereka sendiri. Sebaliknya, sayap Siwu yang dia pakai ingin terbang ke sana. Apakah itu benar-benar sebuah komponen? Luo Feng bergumam pelan. Dua dari sayapku yang disatukan paling banyak berada di level harta karun sejati tingkat atas. Sepasang sayap itu sendiri sudah begitu kuat. Selain itu, bagaimana mungkin hanya komponen dari harta karun sejati tertinggi bisa begitu kuat? Apakah karena hubungan antara sayap Siwu dan sepasang sayap yang ringan itu? Luo Feng bertanya-tanya. Seperti mutiara menara, segel bintang, dan menara bintang. Apakah sayap di punggungku hanyalah komponen kecil dari sayap yang ringan itu? Tepat ketika Luo Feng sedang berpikir, tiba-tiba gua itu dipenuhi dengan pasir putih dan pasir berterbangan kemana-mana, bahkan bisa menembus batu keras itu. Pada saat yang sama, pasir menyapu layar cahaya, seolah-olah ruang dan waktu berputar. Dia tidak bisa menemukan misteri di balik itu. Harta karun sejati tipe domain. Ini lautan pasir es. Luo Feng kaget. Lautan pasir es adalah harta sejati tipe domain yang digunakan oleh Master Anyong, dan dia merasakan kekuatannya ketika dia mencoba menyelamatkan Master Firestone. Hahaha, pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng. Sebuah suara menembus lautan pasir dan memasuki telinga Luo Feng. Riak ruang di sekelilingnya menggumpal dan ruang itu disegel. Kenapa dia di sini? Luo Feng bertanya di dalam hatinya. Harta karun sejati tertinggi, betapa berharganya dan langka itu. Luo Feng berbisik. Ini tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk mendapatkannya. Namun, Master Anyong tiba-tiba muncul. Aku tidak bisa membiarkan dia mengetahui rahasia di dalam gua. Klan mata surgawi itu maha kuasa, jauh lebih kuat dari kita manusia. Jika dia memberitahu orang lain dari klan mata surgawi, saya tidak akan bisa mendapatkan sayap cahaya itu. Banyak pikiran membanjiri pikiran Luo Feng, dan kemudian dia memutuskan untuk terbang. Di tempat lain, Master Anyong berdiri di puncak gunung dan melihat ke gua di kejauhan. Dia tampak bersemangat. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari di area referensi nomor 193293. Terkadang, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan, dan kali ini dia telah menemukan Luo Feng. Sebenarnya, dia telah bertemu dengan dua master alam semesta dari ras lain, dan Luo Feng adalah yang ketiga. Aku menemukan manusia Luo Feng. Hahaha, betapa beruntungnya aku. Dia lemah, jadi dia tidak berani memasuki area dalam. Jadi dia hanya bisa berpetualang di area luar. Sial baginya, dia memasuki domainku. Jadi aku tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi padanya. Master Anyong merasa lebih unggul dari Luo Feng karena dia mengira Luo Feng hanyalah master alam semesta baru di tingkat kedua. Domain kekuasaannya sangat mengesankan. Aku tidak bisa membunuhnya sendirian. Satu-satunya mata di belakang Master Anyong tanpa galak. Klan mata surgawi memiliki total 7 miniatur alam semesta. Di dalam miniatur alam semesta dari Master sejati ketujuh, avatar Master Anyong berdiri di depan cermin. Saya telah menemukan manusia Luo Feng dari alam semesta asli, dan saya berada di nomor referensi 193293. Luo Feng mahir dalam mengontrol domain. Siapapun dengan harta sejati tipe domain puncak, silakan datang ke sini. Harta sejatinya akan dibagi rata. Siapa yang bisa datang ke sini lebih dulu? Tiba-tiba, kepala muncul di cermin. Hahaha, betapa beruntungnya Anda, Anyong. Ini adalah master tertinggi alam semesta baru di alam semesta asli, Luo Feng. Semua orang tahu bahwa dia memiliki harta karun sejati khusus untuk mengontrol ruang dan waktu. Dan dia segelintir. Seseorang harus memiliki harta sejati jenis domain puncak. Anyong, aku butuh waktu 40 menit untuk sampai ke sana. Anyong,
Aku juga berada di sektor puncak miring, tapi mungkin perlu beberapa hari untuk keluar dari area dalam. Aku di perahu semesta. Aku butuh 2 jam untuk sampai ke sana. Lebih banyak kepala muncul di cermin yang tercepat akan tiba di sana dalam 40 menit. Master Surveyor Emas harap datang ke sini secepat mungkin, kata Master Anyong. Aku akan ke sana secepat mungkin. Tolong tahan Luo Feng itu. Oke. Surveyor Emas, Anyong, aku berharap yang terbaik untukmu. Jangan dikalahkan oleh makhluk agung umat manusia. Umat manusia pasti akan melindungi Luo Feng itu. Jika Anda tidak bertindak cukup cepat, makhluk agung dari alam semesta asli akan tiba. Terutama pemimpin kota Primal Chaos itu. Dia segelintir. Scene berganti. Di bagian dalam sektor puncak miring, banyak pasir dan batu terbang 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Bang, bang, bang. Sebuah pesawat luar angkasa emas terbang, tapi itu bergetar karena terkena pasir dan batu. Di dalam pesawat luar angkasa, makhluk agung berbentuk manusia dengan baju besi emas berdiri di sana. Dia bersinar dengan lingkaran cahaya di belakang kepalanya, dan ada hantu bermata satu di lingkaran cahaya itu. Manusia Luo Feng, bisik makhluk agung dari klan mata surgawi. Harta karun sejati yang bisa mengontrol ruang dan waktu ya. Pada saat avatar Surveyor Emas mencapai kesepakatan, Luo Feng dan Master Anyong telah bertemu di area referensi 193293. Luo Feng terbang keluar dari gua dan berdiri di tengah area perairan. Master Anyong berdiri di sana menatapnya. Api emas menyapu semuanya dan pasir semua menghilang. Dengan bantuan negara emas, piala pasir api menutupi area seluas beberapa tahun cahaya persegi, dan Luo Feng berdiri di tengah-tengah api, memandang Master Anyong di kejauhan. Aku terus saja bertemu denganmu, Master Anyong. Luo Feng menggeram. Hahaha. Master Anyong tertawa. Aku tidak mencarimu dengan sengaja. Aku sudah lama menginspeksi tempat ini, dan kaulah yang datang ke sini. Kamu memilih kematianmu sendiri. Siapa lagi yang bisa kamu salahkan? Kematian? Luo Feng menyeringai. Kehidupan terbatas dan keabadian hampir mustahil. Master Anyong menatap Luo Feng. Membunuh adalah satu-satunya cara. Master Anyong tidak terburu-buru untuk menyerang Luo Feng. Meskipun dia cukup percaya diri untuk mengalahkan Luo Feng dalam pertarungan 1 lawan 1, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa membunuh Luo Feng sendirian. Luo Feng tetap waspada. Mengapa dia memeriksa area ini sejak lama? Apakah dia mendapat informasi? Luo Feng bertanya-tanya. Baiklah, sepertinya dia belum mengetahuinya. Sebaliknya, dia sibuk mencari kemana-mana. Semua gua, batu, lembah, dan pegunungan. Mungkin butuh 10.000 era untuk sampai ke guaku. Master Anyong tidak mencurigai apapun ketika dia keluar dari gua. Dia mengira Luo Feng hanya mencari barang berharga, jadi dia tidak menyadari betapa istimewanya gua itu. Membunuh adalah satu-satunya cara. Kamu tidak tahu siapa yang akan mati. Luo Feng menyeringai. Luo Feng memegang pedang tamu mutlak dan berlari ke arah Master Anyong seperti seberkas cahaya. Kamu berani melawanku? Master Anyong merasa heran bahwa Luo Feng tidak melarikan diri. Anak kecil, aku mungkin membunuh lebih banyak makhluk hebat dari yang pernah kamu lihat. Kamu berani melawanku, maka matilah. Tongkat di tangannya mulai bersinar. Jejak cahaya muncul di angkasa sangat cepat. Dang! Pedang cahaya mengenai tongkat dan Luo Feng terpental. Sangat cepat, dan aku hampir tidak bisa menahannya. Tidak heran, bahkan Master Versetom tidak bisa menahannya. Gumam Luo Feng. Benar-benar kuat. Master Anyong melirik Luo Feng dan memberi pujian. Pedangmu baik-baik saja, tapi kekuatan dewamu tampak melemah. Dan teknik pedangmu hanyalah teknik pamungkas. Saat dia memberikan pujian, dia bergegas ke Luo Feng. Luo Feng merasakan tubuhnya gemetar, sangat kuat. Dia memiliki sayap siwu dan piala pasir api untuk membantunya, tapi dia masih sangat dirugikan. Aku mungkin perlu menampilkan aku adalah semesta untuk menyaingi dia.
pikir Luo Feng. Hahaha. Master Anyong berjalan perlahan, tapi dia telah melewati api dan tiba di samping Luo Feng dengan memegang tongkat raksasa. Itu memukul Luo Feng cepat dan berat. Tiba-tiba cahaya terang meletus. Dang! Master Anyong meraung. Dia mencoba mengarahkan tongkatnya, tetapi itu semua terjadi terlalu tiba-tiba. Sebuah pesawat ulang-alik menembus tangan Master Anyong. Sebuah geraman yang dalam. Matilah! Makhluk merah muncul di kejauhan dan ekornya menyapu dengan pesawat ulang-alik raksasa di tangannya. Itu adalah Master Istana Awan Darah. Menara bintang menjadi pesawat ulang-alik yang panjang dan pada tingkat kedua itu mengenai Master Anyong. Master Anyong melolong dan tubuh dewanya melemah secara signifikan. Dengan cepat, Luo Feng melakukan teknik tertinggi. Aku adalah semesta. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Luo Feng berhasil mengalahkan Master Anyong? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.